Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Fadila Erpan dari kelas 12 Al-Jasari. Kali ini saya akan menjelaskan tahap selanjutnya dari glikolisis, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif adalah perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA, yang dimana di sini melalui 3 tahap. Yang dimana pada tahap pertama, molekul pirufat yaitu 3 atom C akan melepaskan elektron atau disebut dengan oksidasi menjadi CO2, yang dimana asam pirufat dipecah menjadi CO2 dan molekul berkarbon 2. Kemudian pada tahap kedua, NAD akan direduksi atau menangkap elektron menjadi NADH ditambah H. Kemudian pada tahap ketiga, molekul berkarbon 2 akan dioksidasi menangkap koenzim A atau disingkat dengan CoA sehingga terbentuk asetil CoA. Nah, pada tahap dekarboksilasi oksidatif ini, asam pirufat akan dikatalis oleh kompleks enzim yang dinamakan pirufat dehidrogenase, yang dimana hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah 2 asetil CoA, 2 NADH, dan juga 2 CO2. Selanjutnya adalah tahap masuk ke tahap siklus Krebs. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang siklus Krebs. Siklus Krebs ditemukan pada tahun 1930 oleh Albert Sims Georgi, yaitu seorang ahli biokimia dari Amerika. Namun pada saat itu penemuannya belum lengkap. Lalu Albert menerima Nobel atas penemuannya, yaitu mengenai asam fumarat, yang dimana merupakan kata kunci dari siklus Krebs. Kemudian pada tahun 1930, seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman mengemukakan bahwa glukosa akan dipecah secara perlahan di dalam mitokondria sel yang disebut sekarang dengan siklus Krebs. Penamaan siklus Krebs sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap dari siklus Krebs terbagi atas 8 tahap, yang dimana tahap pertama adalah pembentukan sitrat. Sitrat dapat terbentuk karena adanya kondensasi antara asetil CoA dengan oksaloasetat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Kemudian pada tahap kedua, sitrat diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Kemudian pada tahap ketiga, enzim dehidrogenasi isositrat mampu mengubah isositrat menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan NADH. Kemudian pada tahap keempat, alfa ketoglutarat dioksidasi menghasilkan suksinil CoA, yang dimana pada tahap oksidasi ini terjadi perubahan NAD menjadi NADH ditambah H dengan bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap kelima, suksinil CoA diubah menjadi suksinat, yang dimana mengeluarkan energi, yang dimana energi ini digunakan untuk merubah guanosin difosfat dan fosforilasi menjadi guanosin trifosfat yang digunakan untuk menghasilkan ATP. Pada tahap yang keenam, suksinat dioksidasi menghasilkan fumarat, yang dimana pada tahap oksidasi ini merubah FAD menjadi FADH2 dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ketujuh terjadi tahap hidrasi, yang dimana terjadi perubahan jumlah hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Pada tahap 8, malat dioksidasi menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase, yang dimana oksaloasetat di sini berfungsi untuk mengikat asetil CoA agar siklus Krebs dapat berlangsung secara terus-menerus. Jadi hasil dari siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan juga 4 CO2. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.